Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera. Ada 3 hal perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan Jokowi yang dibahas dalam sebuah pertemuan bilateral antara Indonesia dengan Singapura. Yang pertama itu adalah pengembalian aset-aset negara sebesar 2.000 triliun yang ada di Singapura yang disimpan oleh orang-orang Indonesia. Tetapi yang bisa dikembalikan itu ya cuma setengahnya, 1.000 triliun. Tapi lumayan lah daripada tidak. Jadi Jokowi ini mencoba melakukan negosiasi untuk pengambilan aset negara 1.000 triliun. Yang kedua adalah masalah tata ruang. Yang selama ini tata ruang wilayah Indonesia dikuasai Singapura sekarang sudah bisa kembali menjadi milik Indonesia. Dan yang ketiga itu perjanjian ekstradisi. Para koruptor yang biasa ini lari ke Singapura bisa dideportasi untuk menjalani proses hukum di Indonesia. Begitu pula sebaliknya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, sesungguhnya Jokowi dipaksa akan diturunkan oleh para mahasiswa atau mahasewa itu bukan karena masalah 3 periode atau perpanjangan masa jabatan. Bahkan bukan masalah minyak kelapa ataupun kenaikan BBM. Tetapi kalau kita mau melihat lebih dalam lagi, ya ini 3 perjanjian ini yang membuat para mafia-mafia Indonesia yang menyimpan asetnya di Singapura ini ketar-ketir. Bayangkan kalau disita oleh negara bagaimana? Otomatis negara akan menerima pemasukan dari pajak. Dan mereka tidak mau itu terjadi. Harta yang begitu banyak kena pajak kan cukup membuat mereka itu harus mengeruk kocek yang cukup besar. Nah, karena kasus ini bro, Jokowi harus diturunkan. Jokowi harus dilengserkan. Jokowi harus ditumbangkan. Bayangkan bro, kalau aset-aset mereka itu sampai disita oleh negara, bagaimana perasaan bohir-bohir ini? Oleh karena itu rakyat harus cerdas lah. Nggak mungkin Jokowi turun karena masalah minyak goreng. Nggak mungkin Jokowi turun karena masalah kenaikan BBM. Yang pasti Jokowi itu dipaksa turun ya karena perjanjian ekstradisi. Orang-orang yang bermasalah atau koruptor di Indonesia yang lari ke Singapura bisa dideportasi. Bahkan aset-asetnya pun bisa disita. Jadi ini yang membuat bohir kelimpungan. Lebih baik bayar mahasewa daripada harus bayar pajak kepada negara. Ayo rakyat Indonesia juga para mahasiswa yang cerdas. Jangan mau jadi orang-orang yang innahu kana zoluman jahula. Orang-orang yang zolim dan bodoh, bodoh dan zolim. Kita bersyukur punya pemimpin yang anti korupsi. Di kita itu banyak bro. Baru menjabat sebagai lurah korupsi. Menjabat sebagai camat malah korupsi. Menjabat jadi wali kota, gubernur, menteri malah korupsi. Lah ini Jokowi jadi presiden gak korupsi.
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang sudah kamu dustakan? Dikasih pemimpin dia bagus, malah ingin dilengserkan. Pakai otak bro, pakai otak. Jangan mau dijadikan anjing-anjing politik yang dibayar untuk menggonggong, untuk menggulingkan Jokowi. Wahai rakyat Indonesia dimanapun kalian berada, cerdaslah dan tetap bela serta dukung Jokowi sampai 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.